Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Computer Vision Bapak Dr. Arya. Ini adalah presentasi dari kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai virtual mouse gesture menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Untuk proyek kali ini kami mengendalikan mouse dengan hand tracking. Anggota kelompok kami sendiri ada Adam Pamungkas, saya Agus Prasetyo, ada Rizky Muhammad Ramdan, dan ada Septian. Tujuan proyek ini adalah membuat kontrol mouse menggunakan gerakan tangan, menggunakan webcam untuk men-tracking jari, dan mengimplementasikan fitur yaitu menggerakkan kursor dengan satu jari, scroll halaman dengan 2 jari, tinggal klik dan double klik menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Tools dan library yang digunakan yaitu adalah Python, OpenCV untuk mengakses kamera dan manipulasi gambar, MediaPipe untuk mendeteksi dan tracking landmark dari tangan, Python Auto GUI adalah untuk kontrol mouse, untuk move, klik, dan scroll. Tinker untuk membuat GUI status sederhana, dan threading supaya kamera dan GUI berjalan paralel. Selanjutnya untuk cara kerja program akan dilanjutkan oleh Saudara Septian. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya izin saya melanjutkan Pak Arya untuk cara kerja programnya, hasil kerja kelompok kita ini. Oke, cara kerja program ini yang pertama adalah kita mengambil video real time dari webcam ya, Pak. Terus yang kedua, gunakan MediaPipe untuk mendeteksi posisi landmark jari tangan. Dan yang ketiga, identifikasi gestur berdasarkan jarak antara landmark. Di antaranya ada jarak besar antara telunjuk dan ibu jari, itu kita simulasikan sebagai gerak kursornya. Lalu ada jarak kecil, itu kita simulasikan untuk klik mouse. Dan 2 jari dekat dan bergerak vertikal itu untuk scroll, gitu ya. Dan yang keempat, map posisi tangan ke koordinat layar komputer. Yang kelima, update posisi kursor dan aksi mouse menggunakan Pi Auto GUI, dan update status di GUI GUI Tinker ya. Oke. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai penjelasan fungsi utama dari program ini, yaitu satu, point positioning atau image ya, mendeteksi dan ekstrak koordinat landmark tangan. Yang kedua adalah distance. Bahasa programnya P1 dan P2, ini hitung jarak antara 2 titik. Yang ketiga, gestur dikenali dengan membandingkan jarak dan posisi landmark tertentu. Yang keempat, mapping posisi kamera ke posisi layar dengan interpolasi dan smoothing. Yang kelima, threading supaya GUI tetap responsif. Dan selanjutnya untuk demonstrasi gestur, saya serahkan ke Pak Rizky untuk langsung mendemonstrasikan programnya. Silakan, Pak. Baik, Pak Septian, izin share terkait dengan demonstrasi untuk proyek kali ini. Izin juga untuk Pak Arya. Apakah udah terlihat, teman-teman? Siap, sudah. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kode program di mana untuk proyek kali ini yaitu menggerakkan kursor menggunakan tangan, yaitu dengan jarak jauh ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya harus import gitu. Yang pertama ada OpenCV, ini untuk membuka kamera atau akses kamera. Lalu di sini ada MediaPipe untuk mendeteksi tangan. Lalu ada Python Auto GUI, ini untuk mengontrol mouse di layar itu sendiri. Lalu di sini ada NumPy
Nah, untuk S ini adalah inisialisasi ya, atau alias gitu, supaya nanti ketika ada NumPy itu bukan ditulisnya bukan NumPy tapi NP. Begitu juga dengan yang ini printer STK gitu. Dan ini ada threading import, ini untuk menjalankan fungsi virtual mouse di thread terpisah. Jadi thread terpisah itu antara si GUI-nya dengan si kameranya itu dengan di luar kameranya. Jadi kalau misalkan tangannya itu keluar dari GUI kamera, itu masih tetap bisa dikendalikan. Jadi seperti itu, Pak Arya. Selanjutnya di sini ada yang pertama, saya menambahkan setup graphical user interface-nya dulu. Misal di sini ada status, posisi gitu ya, status awal, posisi awal seperti yang ada di sini. Lalu di sini ada fungsi update GUI. Nah, jadi setelah GUI awal gitu ya, status awal dan fungsi awal, nanti di sini GUI-nya itu akan terupdate sesuai dengan fungsi yang ada di bawah ini. Misalkan statusnya ini, misalkan dia bergerak, scroll, terus klik seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam update. Lalu di sini ada fungsi utama virtual mouse. Ini untuk nge-tracking dari mouse itu sendiri. Di sini ada VLOC X, VLOC Y, VLOC X dan VLOC Y. Lalu ini untuk multi hand landmark ini fungsinya untuk memberikan neural ya, atau tracking point dari si tangan yang akan ditampilkan ke kameranya. Lalu selanjutnya di sini ada gerak kursor. Nah, ini di sini ada function dari gerak kursor ini. Jadi semisal ada X1, ada Y1 gitu ya. Di sini ada frame R gitu. Ada H-cam, ada width cam seperti itu. Lalu di sini ada fungsi untuk double click atau single click. Lalu di sini ada scroll, itu menggunakan 2 jari. Nah, ini fungsinya seperti ini. Lalu di sini ada untuk menampilkan frame ke GUI-nya atau graphical user interface-nya. Dan ini yang terakhir untuk menjalankan thread-nya ya, atau overall dari si project-nya. Mungkin nanti kode programnya akan kami cantumkan di deskripsi, bisa langsung diakses dan dicoba. Oke, di sini saya akan mencoba langsung untuk menjalankan dari si project-nya. Nah, cara untuk menjalankannya kita simple aja, kita tulis di sini Python. Nah, saya menggunakan Python 3, lalu panggil nama filenya yaitu main.py. Lalu enter. Tunggu hingga nanti akan muncul kamera di sebelah sini. Nah, ini udah muncul kamera. Nah, yang saya maksud dari GUI-nya itu seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sorot ini HP, nah ini, nah kalau misalkan kita layar, nah ini otomatis langsung scroll. Nah, biasanya untuk membuka pertama kali itu pasti akan delay, cuman lama-kelamaan ini enggak tuh. Nah, ini yang disebut dengan hand tracking atau landmark tracking, di mana fungsi dari tracking point itu untuk mendeteksi gerakan dari si kursornya, supaya kursornya ini bergerak. Nah, di sini kalau misalkan kita scroll itu menggunakan jari telunjuk seperti ini. Ini kalau misalkan kita ingin scroll ke atas. Nah, kalau misalkan menggunakan tangan kiri pun bisa ya. Gitu. Ini tangan kiri. Nah, semisal ini saya keluar dari GUI kameranya. Nah, ini masih bisa di ini ya. Lalu kalau misalkan menggunakan ngeklik gitu, kita tinggal klik menggunakan mendekatkan jari telunjuk dengan ibu jari. Jadi gini, supaya dia hijau. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin scroll ke bawah, menggunakan jari telunjuk. Nah,
Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, kalau misalkan 2, ini nggak kedeteksi ya. Kalau 2 nggak kedeteksi, tapi yang ngedeteksi cuman 1, entah itu yang kanan aja. Tapi kalau misalkan yang kanan dilepas, ini yang kiri akan ngedeteksi. Nah, mungkin proyek ini sebenarnya bisa diimplementasikan kebanyakan di IoT ya, atau robotik gitu, mengendalikan benda-benda atau robot-robot dari jarak jauh menggunakan hand landmark seperti ini. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa saya implementasikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini nanti akan ada pengembangan dari teman-teman lainnya supaya bisa lebih dikembangkan lagi untuk terkait dari OpenCP ini. Izin Pak Agus untuk menghentikan layar. Terima kasih Pak Agus. Silakan dilanjut. Pak Agus masih di silent, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky Muhammad Ramdan. Selanjutnya untuk dilanjutkan oleh Pak Adam, silakan Pak Adam. Baik, tadi kita udah ngelakuin demonstrasi dari aplikasi computer vision. Kita masuk ke kesimpulan dan manfaatnya. Jadi dari hasil demonstrasi kita tadi, kesimpulan yang dapat dia ambil dan manfaatnya adalah sistem ini memungkinkan kontrol mouse tanpa alat tambahan. Tanpa alat tambah bisa langsung tracking menggunakan telapak tangan. Lalu dari accessibility bisa dipakai accessibilitas sebagai presentasi tanpa menggunakan mouse lagi, kita tinggal menggunakan tangan untuk scroll down sama klik-klik presentasi yang ingin kita tampilkan. Terus untuk developmentnya dasar yang kuat dan pengembangan gesture recognition kompleks. Lalu ada kolaborasinya computer vision dengan otomatisasi. Berikut sumber referensi proyek yang didapatkan dari Zhang, Google, dan cukup sekian presentasi dari proyek kita, proyek virtual mouse gesture menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Cukup terima kasih sekian dari saya. Ya, Bapak Dr. Arya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami ini dapat berguna dan dapat memenuhi syarat tugas dari mata kuliah Computer Vision. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.